Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi, gimana kabarnya Mala? Alhamdulillah baik. Tapi tadi kita lihat breaking news, kita juga turut prihatin dengan kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza yang terjadi sejak tadi malam, dan saat ini petugas damkar tampaknya masih terus melakukan upaya untuk memadamkan titik-titik api di sana. Betul sekali, karena pagi ini pun asap masih membumbung cukup pekat dari lantai paling atas di Glodok Plaza, dan tentunya kita harapkan bagaimana pemadam kebakaran bisa secepatnya full memadamkan api di Glodok Plaza ini. Tapi kita mau ke berita yang lain dulu nih, Andi Kumala, di mana Puspom Angkatan Laut menyelesaikan proses penyidikan terhadap 3 oknum prajurit TNI AL yang terlibat kasus pembunuhan bos rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Iya, Komandan Puspomal menyatakan berkas perkara akan dilimpahkan ke Auditor Militer 207 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. 2 tersangka utama dikenakan pasal pembunuhan berencana, sedangkan untuk ketiganya disangkakan juga pasal penadahan. Sebelumnya, bos rental mobil tewas dalam penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Penembakan berawal dari upaya korban mencari mobilnya yang dilarikan oleh pihak penyewa. Informasi pilihan berikutnya pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dalam kasus impor gula. Nah, Tom Lembong menjalani pemeriksaan lanjutan di mana ia diperiksa sebagai saksi. Tom Lembong diperiksa sejak Selasa pagi dan terlihat selesai pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Setelah pemeriksaan, Tom Lembong langsung menuju mobil tahanan, di mana Tom hanya memberikan senyuman kepada awak media serta menyatakan ada harapan baru di tahun baru meski banyak tantangan pada tahun ini. Selain Tom Lembong, Komisi Pemberantasan Korupsi juga kembali memanggil sejumlah saksi kasus suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Saksi yang datang ke gedung KPK yakni pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safir M. Godam, kemudian ada mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman dan kader PDI Perjuangan Saiful Bahri. Safar M. Godam mengaku dipanggil KPK untuk dimintai keterangan soal data perlintasan Harun Masiku. Tak hanya Safar, KPK juga memanggil Saiful Bahri yang tiba lebih awal dan menunggu di lobi gedung KPK untuk diperiksa sebagai saksi secara bergantian. Kemudian pemirsa, mantan Ketua KPU RI Arief Budiman juga mendatangi gedung Merah Putih KPK dengan membawa catatan sebagai pengingat kejadian 5 tahun silam. Ini karena kejadiannya sudah lama. Cukup lama ya? Kasusnya sudah cukup lama, jadi 5 tahun silam harus bawa catatan biar tidak lupa. Arief merupakan Ketua KPU saat kasus dugaan suap dari Harun Masiku terjadi tahun 2020. Sementara Saiful Bahri yang terbukti menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan telah menjalani vonis 1 tahun 8 bulan penjara. Ini kalau catatan 5 tahun biasanya udah lecek-lecek dikit nih, udah agak susah dibacanya. Sini Pak, langsung. Bukan ke sono Pak. Belum tahu. Sono ke WC Pak. Keterangan kan sini kan? Enggak, di sono di tengah. Di tengah. Salah Pak, tengah Pak. Saat perintahan Harun Masiku. Oke. Ada berkas apa Pak yang dibawa? Mungkin perintahan Harun Masiku. Nanti aja ya. Nanti aja ya. Berarti untuk saksi Pak Hasto ya Pak ya? Ya pemirsa, kita mau membahas nih terkait dengan pagar laut yang kembali muncul. Kalau sebelumnya di Tangerang, ini muncul lagi di Bekasi. Di Bekasi. Apakah kondisi pagar ini sama, kemudian tujuannya sama? Itu nanti kita akan bahas dalam dialog bersama dengan narasumber kita di studio terkait dengan pagar misterius yang muncul di perairan Bekasi. Inilah penampakan pagar laut sepanjang 2 km di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pagar yang terbuat dari bambu ini membentang dari tepi pantai menuju laut. Video penampakannya pun sempat viral di media sosial.
Sejak dibangun 6 bulan lalu, para nelayan mengaku hampir kehilangan mata pencaharian karena menurunnya tangkapan ikan. Sulit kan sekarang nyari ikan itu. Sulitnya gimana tuh Pak? Bisa tadinya ikan naik kemarin ini jadi di baro, ombaknya di gede kalau nengah. Nggak bisa, kan nelayan pinggir. Kalau Bapak ini nelayan-nelayan di pinggiran? Pinggir, nelayan pinggir. Gitu. Kalau sebelum adanya tanggul-tanggul ini, Bapak sehari bisa lumayan. berapa? Ya sehari kadang-kadang masih dapat 40 kilo. Sekarang paling dapat 5 kilo. Susah. Harus ke tengah dulu Harus gitu? ke tengah dulu. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah menyurati pemilik pagar laut di Bekasi untuk menghentikan kegiatan di sana. Kementerian KKP menilai ada penyalahgunaan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan aturan. Yang Bekasi itu pemiliknya kita sudah ketahui, dan kita bergerak bukan karena viral ya. Kita itu tanggal 19 Desember sudah kirim surat ke SDK. Jadi sekarang memang lagi ada proses penegakan hukum karena ada indikasi pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin PKKPR. Kendati demikian, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Ahman Kurniawan, membantah pagar bambu yang terbentang 2 km di Laut Paljaya atau Tarumajaya merupakan pagar misterius. Pasalnya, pagar bambu tersebut merupakan proyek kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan pihak swasta. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa di perairan Paljaya khususnya ada pembangunan alur pelabuhan, di mana pembangunan alur pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemprov Jabar dengan salah satu perusahaan yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN, di mana di dalam perjanjian kerjasamanya itu pihak TRPN menyanggupi di dalam penataan kawasan pelabuhan perikanan, yaitu di Dinas Kelautan dan Perikanan mengklaim telah mensosialisasikan rencana pembangunan pelabuhan Nusantara kepada para nelayan. Pembangunan pelabuhan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan ekonomi, terutama di bidang perikanan dan kelautan. Tim TV One mengabarkan. Dari KKP, kami sudah menyurat kegiatan ini di tanggal 19 Desember. Ya, 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Nah, kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi dan tidak ada PKKPR-nya, PKKPRL, L, laut, ya. Ini kan masih wilayah laut di situ tuh tadi, gitu. Jadi dari KKP, dari kacamata KKP, karena tidak ada PKKPRL-nya, ya. Terkait dengan dokumen lain yang ada di mereka, nanti selanjutnya akan kami rapatkan bersama. Antara Pemda, kemudian mungkin dari perusahaannya, Pak Kadis akan menjelaskan dari mana, nanti akan kita rapatkan bersama, duduk bersama, termasuk dengan instansi terkait pada bulan Desember kemarin, dan diminta untuk menghentikan kegiatan. Jadi yang dihentikan itu adalah kegiatan ini, ya, restorasi atau rekonstruksi lahan ini, itu yang dihentikan, karena tidak memiliki KKPR lautnya, ya. Nah, Andi Kumala dan juga pemirsa, belum selesai kasus pagar laut yang membentang cukup panjang di wilayah Tangerang, Banten. Kini pagar laut kembali muncul di perairan Bekasi, Jawa Barat, di mana memang pagar ini kemudian disesalkan ataupun diprotes oleh para nelayan karena mereka merasa ini merugikan mereka nih, Andi mengganggu Kumala. ya, Mengganggu proses penangkapan ikan. Dan untuk itu kita akan membahasnya pada pagi hari ini dengan beberapa narasumber. Salah satunya adalah Pak Doni Ismanto selaku staf khusus Menteri KKP Bidang Humas dan Komunikasi Publik. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Pak Doni. Baik Pak Doni, selain Pak Doni juga kita sudah
datang langsung ke studio. Salah satu pakar kelautan IPB yaitu Pak Yon Fiter. Selamat pagi, Pak Yon. Selamat pagi, Pak. Mbak Mala dan Mas Philip. Ya. Philip. Oke, sebelum saya ke Mas Yon, saya mau ke Pak Doni terlebih dahulu, Pak. Ini ada kasus serupa yang kini terjadi di perairan Bekasi. Mungkin ada tanggapan ataupun sebenarnya pagar laut ini dibangun di wilayah Bekasi sepanjang 2 km ini untuk apa, Pak? Ya, terima kasih. Seperti teman-teman ketahui, yang terjadi di Bekasi adalah pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin, dalam hal ini persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL sesuai amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja. PKKPRL ini sesuai amanah Undang-Undang Cipta Kerja, sesuai PP 21, semua pemanfaatan ruang laut yang menetap dan lebih dari 30 hari itu harus memiliki KKPRL. KKPRL ini kesesuaiannya itu salah satunya dengan mengecek sesuai zona dari RT RW pemerintah daerah setempat. Nah, di kasus yang di Bekasi, seperti yang tadi Pak Kepala Dinasnya sudah bilang, itu ada kerjasama dengan swasta. Yang kita lakukan penegakan hukumnya, yaitu adalah penghentian kegiatan oleh negara dan menemukan ada wilayah laut yang harusnya memiliki PKKPRL, tapi yang keluar adalah KKPR darat atau KKPR-nya darat, padahal itu laut. Jadi dari 24 tahun kita track pencitraan satelit, daerah yang diklaim darat itu tidak pernah darat, tapi adalah laut. Nah, karena itu sesuai dengan Undang-Undang CK, kita minta masalah hak atas tanah yang di laut itu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Itu satu. Baik. Nah, yang kedua yang pengen saya kasih tahu di sini, mereka itu kan ada di dalam zona yang ditetapkan oleh Perda Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2022 tentang RT RW Jawa Barat tahun 2022 sampai 2042. Nah, di zona-zona yang mereka akan melakukan kawasan industri perikanan dan terminal khusus itu ada yang cakupannya zona pengelolaan energi ada di situ, zona pelabuhan perikanan di situ, dan zona pelabuhan laut di situ. Nah, jadi ada yang di daerah perairannya itu yang tidak punya PKKPRL itu ada sebagian itu masuk ke zona pengelolaan energi, di mana sekitar 200 sampai 300 meter dari dekat situ di zona yang mau mereka kembangkan lagi di reklamasi itu, di situ ada objek vital nasional milik PLN Nusantara Power. Nah, karena pengurukan yang dilakukan itu kualitas airnya menurun dan itu juga berdampak kepada objek vital nasional itu, di mana kan air itu dipakai buat salah satunya buat pendingin. Jadi inilah yang terjadi, tidak memiliki PKKPRL dan ada di dalam rencana pengembangannya itu pun ada di zona-zona yang sebenarnya di Perda Jawa Barat itu sudah diatur zona-zonanya, tapi itu zona itu harus diperhatikan juga karena peruntukan pemanfaatan ruang laut itu kan bersifat common property, tidak boleh mengganggu pemanfaat ruang laut yang lain dalam beraktivitas. Kalau saya contoh di sini Pak kan Doni. ada objek vital nasional ya, dan contoh yang lainnya tadi tuh pastilah nelayan terganggu seperti itu. Terima kasih. Juga ikut terdampak ya Pak Doni ya, berkat ataupun akibat dari pemasangan pagar laut ini. Nah, Iya. kita mau ke
Pak Yon Peter, bagaimana fenomena pemasangan pagar laut di Bekasi ini kemudian merusak salah satunya adalah objek vital milik negara. Namun dijawab sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan dan kita langsung ke Mas Yon. Mas Yon, tadi kan dikatakan oleh Pak Doni bahwa memang ini izinnya bukanlah untuk pemanfaatan laut, tapi darat. Nah, bagaimana soal ini, Mas? Soalnya juga proyeknya itu ternyata berdampak pada tadi proyek vital negara, begitu ya? Negara, betul. Ya, terima kasih Mbak Mala dan Mas Philip. Jadi ini menarik ya, fenomena di laut ini makin memunculkan banyak hal-hal yang harus kita terangkan sepertinya. Jadi kalau saya lihat fenomena yang terjadi di Bekasi ini, ya, ini sebenarnya bagaimana pemahaman daerah, kemudian juga pusat menerjemahkan satu tata ruang. Yang kedua, menerjemahkan visi dari Undang-Undang Pesisir 2007 yang diperkuat oleh Undang-Undang 2014 itu dan Cipta Kerja. Kemudian yang ketiga, visi dari peraturan pemerintah kaitannya dengan mekanisme pemanfaatan ruang laut. Nah, ini saya kira ada misinterpretasi di sini, miskomunikasi. Jadi seharusnya ketika tata ruang sudah selesai oleh Provinsi Jawa Barat harus fine, itu harus dilakukan sesuai dengan tata ruang. Kalau ada aktivitas lain, termasuk pemagaran seperti ini, kalau tidak sesuai dengan tata ruang harusnya tidak terjadi. Nah, itu satu. Dan kemudian pusat KKP dalam hal ini dia akan memberikan izin PKKPRL ketika ada rencana pemanfaatan ruang laut untuk pelabuhan, alur dan sebagainya seperti yang dibicarakan, dan kemudian ada tambahan pagar itu, ya. Nah, kalau itu diketahui dari awal, maka KKP akan memutuskan ini layak apa tidak. Nah, kemudian polemiknya bertambah dan berkembang ketika ada yang namanya izin yang diberikan oleh tata ruang, agraria dan tata ruang terhadap ruang laut. Nah, ini dua rezim yang berbeda. Saya ingin mengkritisi di sini, Mas Philip dan Mbak Mala ya. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja atau setelah Undang-Undang Pesisir direvisi tahun 2014, tahun 2016 muncul Peraturan Menteri nomor 17, Peraturan Menteri ATR BPN nomor 17 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan agraria, ya, hak atas tanah itu bisa diberikan pada wilayah 0 sampai 12 mil. 0 sampai 12 mil itu air, Mas Philip. Ya, air. Jadi tanahnya di mana? Di bawah. Di bawah air. Nah, ini yang bisa memicu interpretasi yang berbeda. Sehingga kita berpikir bahwa dasar laut itu juga agraria yang bisa diberikan sertifikat. Nah, kalau saya berpikir ini peraturan menteri ini nggak perlu ada nih. Sehingga tidak munculkan interpretasi di level daerah, di level dinas agraria dan tata ruang, sehingga kemudian tidak keluar sertifikat itu. Berarti pada dasarnya sertifikat ini adalah selama berada di air itu tidak boleh atau tidak boleh? Seharusnya tidak. Seharusnya ada sertifikat air tidak ya? Boleh. Tidak, harusnya tidak. Mungkin Mas Philip ingat bagaimana kejadian di Wakatobi yang dialami oleh Pak Jokowi waktu itu, memberikan sertifikat kepada masyarakat untuk bangunan di atas air. Ini juga bagian rezim yang salah paham. Karena bangunan di atas air adalah bagian dari bangunan laut yang hanya boleh diberikan izin, tidak sertifikasi. Nah, akhirnya kan Pak Menteri ganti menterinya sendiri tuh, udah tuh. Akhirnya Pak Hadi, mantan Panglima TNI, jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ini mekanisme yang kemudian membuat pemerintah sendiri terlihat tidak konsisten. Nah, gitu. kalau untuk proyek-proyek reklamasi semacam itu memang aturannya harusnya seperti apa, Mas? Kalau menggunakan laut yang direklamasi itu kan seperti apa? Iya, nah itu harus ada dulu tata ruangnya, Bu Mala. Jadi setelah Mbak Mala nanti misalnya ingin mereklamasi, ada nggak di tata ruangnya? Kalau ada di tata ruang, berarti boleh mengajukan izin reklamasi. Nah, nanti setelah izin reklamasi dikeluarkan, maka ada izin lingkungan lagi. Setelah izin lingkungan, maka tadi kejadian terjadi perubahan air yang menyebabkan PLN terganggu kondisinya, gitu kan? Nah, ini kan izin lingkungan belum selesai sepertinya. Sehingga kemudian polemik ini berkembang. Harusnya analisis dampak, analisis risiko terhadap kegiatan yang ada di situ dilakukan. Biasanya miss-nya ada di mana tuh, Pak Yon, kalau kasus-kasus yang seperti ini?
miss-nya di pengawasan, ya. Harusnya di pengawasan. Kenapa saya bilang di miss pengawasan? Ketika ada aktivitas, ya itu harusnya berlangsung di bawah pengawasan. Pengawasan provinsi, ruang 12 mil, kemudian yang bekerja sama dengan pusat tentunya. Nah, artinya mungkin di sini pengawasan daerah Provinsi Jawa Barat tidak bekerja efektif nih dengan pusat menyampaikan bagaimana kemudian ini terjadi tanpa ada sepengetahuan dari pihak yang berwenang. Nah, ini berarti selain pengawasan, koordinasi juga dong Pak ya? Betul. Atau yang penting jalan dulu begitu. Kalau kata Mas Yon. Jalan dulu ya, minta maaf nanti ya. Minta maaf nanti. Oke, kita akan memantau langsung di lokasi. Betul sekali, sudah ada tempat rekan di mana kami ya. pagar ini ditemukan kembali di perairan Bekasi. Sudah ada Yunike reporter Suwandi di sana. Selamat pagi Yunike, silakan dengan laporan Anda bagaimana kondisi terkini di wilayah pagar laut yang berdiri di Bekasi. Ya, selamat pagi Philip, Mala dan juga pemirsa TV One. Kemarin baru saja pemerintah atau Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyegel pagar laut yang ada di Bekasi. Letaknya memang tidak kelihatan karena berada di tengah laut, kira-kira dari tempat saya mengabarkan jaraknya 1 hingga 2 km dan memang terbentang sejauh 2 km panjang pagar laut tersebut. Nah, ini sebenarnya memang masih ada ketidaksinkronisasian antara KKP ataupun pusat dengan DKP ataupun dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa adanya pembangunan ini justru malah berdampak buruk karena menghalangi para nelayan yang ingin mencari ikan seperti itu. Nah, untuk mendengarkan langsung dampak dari adanya pagar laut tersebut, saya akan mengajak pemirsa TV One untuk berbicara langsung dengan salah satu nelayan yang ada di sini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Bapak izin kita boleh berdiri sebentar buat kita berbincang. Sebelumnya dengan Pak siapa? Pak Arsa. Pak Arsa, ini di tengah laut sana itu kan ada pagar laut begitu ya Pak ya. Pak, kalau boleh tahu berarti itu udah berapa lama Kak Pak ada pagar lautnya yang Bapak sadari? Kalau nggak salah itu sekitar 6 bulanan, Bu. Sekitar 6 bulanan. 6 bulanan berjalan. Dari awal pembangunan si pagar laut itu Pak Arsa udah menyadarikah itu akan akan ada pagar laut di sana atau gimana Pak? Waduh, saya nggak menyadari sama sekali tuh, Bu. Kalau banyak terjadi kayak seperti itu. Oke, berarti nanti Pak kalau Bapak menyadarinya pas udah di bulan keberapakah atau pas udah sepanjang apakah si pagar laut itu ada, Pak? Ya, saya menyadarinya semenjak itu udah mulai di baru-baru itu baru tahu gitu loh. Oke, tadinya sih kapan tuh Pak Bapak sadarnya? Sebulan lalu? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Iya. Oke, terus Pak pembangunan itu sendiri apa menghalangi Bapak dalam jalannya Bapak makin ke tengah laut makin sulit kah atau gimana Pak? Sangat-sangat mengganggu, Bu, itu. Mengganggu. Iya. Walaupun ini kan katanya juga Pak itu akan membangun dermaga yang justru akan bantuin bapak-bapak nelayan sekalian gitu. Berarti Bapak tidak merasakan dampak sana ya Pak? Betul, Bu. Oke, terus Pak mungkin kita kan di sini nggak bisa ngelihat nih sama pemirsa-pemirsa di rumah juga nggak bisa ngelihat. Kira-kira Bapak bisa gambarkan kah? Kira-kira yang ngalangin itu jalan si pagar lautnya, yang ngalangin jalannya kapal itu gimana Pak? Mungkin boleh diceritain Pak? Iya, kalau yang sangat mengganggu itu baroknya itu loh, Bu. Jadi perahu itu susah lewat. Tuh. Ya. Berarti mungkin Pak pendapatan ikan Bapak juga menurun ya Pak? Sangat-sangat menurun, Bu. Oke, sangat menurun. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Nanti kita akan melanjutkan berbincang lagi. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Arsa. Terima kasih. Nah pemirsa, saya juga akan mengajak Anda untuk kita berbincang dengan nelayan lainnya. Kita berbincang mungkin dengan dampak-dampaknya juga nih. Selamat pagi Bapak. Pagi. Dengan Pak siapa? Muhammad Ramli. Pak Ramli atau Pak Aco. Pak Aco ya. Pak Aco, mungkin boleh Pak diceritakan, tadi saya udah bertanya kepada Pak Arsa, mungkin gambaran dari pendapatan Bapak sebelum dan setelah adanya si pagar laut ini gimana Pak? Oh, kalau masalah pendapatan emang terdampak sekali ya kalau dengan ada pagar laut ini, karena satu akses jalan keluar itu kan yang tadinya kita keluar cuma jarak bensin 1 liter, sekarang kan udah kita keluar jauh, bisa memakan 2 liter atau 3 liter. Nah di sana juga kan aturan kita langsung mendapat penghasilan, tapi kita keluar dulu ke sana ke jauh karena terhalang-halang baro, dan terus patok-patok juga kan sangat merugikan perahu kita juga. Kadang-kadang kena baro itu bisa bocor perahu. Oh gitu. Bapak pernah terkena dampaknya itu sendiri, bocornya baro? Kalau saya alhamdulillah enggak, tapi teman kena. Nah, ada yang kena. Dia kan kadang-kadang ada patok-patok yang coran itu
garapan saya kurang paham juga, itu sangat terhalang. Pak, mungkin harapan Bapak untuk adanya pagar laut ini gimana, Pak? Kalau harapan kami para nelayan tradisional, ya untuk Pak Prabowo lah, tolong pikirkan nelayan-nelayan kecil tradisional, jangan perusahaan kayak perusahaan MAN ini baru jangan sampai meluaslah ke laut. Kesian untuk nelayan-nelayan, kalau bisa ya dibongkar lah kembali. Pak, tapi pada waktu adanya pembangunan pagar laut ini, Bapak ngelihat ada pihak-pihak yang lagi membangunkah atau gimana nih, Pak? Kalau masalah pihak yang membangun, saya sih nggak ini juga ya, soalnya kan dari Pak ini juga. Ya kalau saya nelayan tradisional mah nggak bisa bilang apa-apa, cuma hanya menonton saja. Siap. Bapak terima kasih atas perbincangan hari ini ya Pak ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Itu dia Philip Mala dan juga pemirsa TV One, tadi ternyata dampak dari pagar laut yang ada di Kabupaten Bekasi Tarumajaya ini mengganggu jalannya aktivitas nelayan, karena yang mengatakan bahwa para nelayan untuk menjalankan perahu ke tengah justru harus memutar seperti itu ya, karena adanya pagar laut justru mengadakan seperti ganggang yang ataupun sekat-sekat yang diadakan, sehingga itu membahayakan laut seperti yang disampaikan oleh Pak Aco sendiri, bisa membuat kapal tersebut bocor seperti itu. Namun pemirsa, kami akan terus mengabarkan kepada Anda bagaimanakah kelanjutan dari proyek pagar laut tersebut. Kembali ke Anda di studio Mala Philip. Baik, terima kasih laporan Yunike Suwandi langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Dan tadi sesuai dengan harapan masyarakat bahwa mereka menginginkan, para nelayan ini menginginkan agar segera dibongkar pagar laut ini, agar mereka bisa melakukan aktivitas nelayan lagi dengan normal. Nanti kita akan minta tanggapan dari Pak Doni sebagai staf khusus Menteri KKP, namun kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, saya langsung aja mengajak Anda untuk berbincang dengan Pak Doni. Pak Doni, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan bagaimana keluhan dari para nelayan yang memang mengeluhkan pagar laut di perairan Tarumajaya Bekasi ini kemudian mengganggu aktivitas mereka untuk melaut. Kemudian dari pihak KKP sendiri, selain menyegel, akan melakukan hal apa dalam waktu dekat ini, Pak Doni? Ya, kami akan panggil yang pihak-pihak yang terkait di sana. Kita juga akan koordinasi dengan kementerian atau pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan izin untuk mengevaluasi bersama, dan kita luruskan lagi sesuai dengan regulasi yang ada. Salah satunya KKPRL itu kan untuk menyatakan kesesuaian dan tujuan pemanfaatan. KKPRL pasti akan terintegrasi dan melihat RT RW dari pemerintah daerah setempat. Nah, saya cuma pengen kita itu nanti kalau akan mengeluarkan KKPRL, ya kita berpegang ke peraturan RT RW dari pemerintah daerahnya juga gitu loh. Nah, dalam hal rencana kawasan industri perikanan dan terminal khusus itu, kalau kita baca RT RW-nya punya Jawa Barat, itu di situ ada zona pengelolaan energi, ada zona pelabuhan perikanan, dan zona pelabuhan laut. Berdasarkan aturannya, pemanfaatan ruang dalam perda tersebut sendiri, di zona pengelolaan energi, kegiatan seperti terminal khusus diperbolehkan, tetapi reklamasi dan pengerukan tertentu tidak diperbolehkan. Di zona pelabuhan laut dan zona pelabuhan perikanan, kegiatan seperti pembangunan industri terintegrasi, terminal khusus, reklamasi, dan pengurukan diperbolehkan dengan persyaratan mendapatkan izin terlebih dahulu. Nah, kita karena kita pemerintah, kita berpegang kepada aturan yang dibuat sendiri. Jadi kita akan berkoordinasi dengan yang sudah mengeluarkan izin-izin terlebih dahulu dengan pemerintah daerahnya, karena seperti tadi Pak Yom sudah memberikan penjelasan yang clear, pengawasan untuk 0 sampai 12 mil itu ada di daerah, dan ini sebenarnya wilayahnya di daerah. Harusnya kita memiliki koordinasi yang lebih baik lagi nantinya. Secepatnya kita akan selesaikan masalah ini.
Ya, tapi Pak Doni, kan harapan masyarakat adalah pagar ini segera dibongkar agar mereka yang bergantung hidup dari melaut ini bisa segera normal kembali nih pendapatannya dari melaut, Pak. Konkretnya kapan nih Ya, Mbak, pagar ini akan dibongkar, dengan, Pak Doni? Kemarin, ya sesuai dengan kemarin Pak Ipung, kita akan panggil. Kalau yang nggak sesuai dengan peruntukan zonanya, yang kita mengacu kepada perdanya itu ya tidak punya izin, biasanya nih dalam penegakan sanksinya dikenakan sanksi administratif dulu, setelah itu disuruh bongkar. Baik, berarti setelah dikenakan sanksi administratif langsung akan disuruh bongkar. Mudah-mudahan ini bisa segera dilakukan. Betul. Agar harapan dari para nelayan ini bisa terwujud. Kita ke Mas Yon, mungkin bagaimana seharusnya menyeimbangkan sebenarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur manusia nih dengan keseimbangan ekosistem laut, Mas, supaya lebih banyak manfaat yang harusnya didapatkan oleh masyarakat, khususnya untuk para nelayan. Ya, pertanyaan yang sulit nih dari Mbak Mala ya, agak teoritis, harus praktis juga ya. Kita melihat bahwa laut ini adalah ruang publik, common access, dan itu roh yang didorong oleh Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Laut di awal. Jadi kita ingin masyarakat mendapatkan kesempatan, masyarakat dengan berbagai varian pekerjaan di pesisir itu, mulai dari penangkap, budidaya, pariwisata, mereka harus punya akses tuh terhadap sumber daya yang ada di situ. Nah, kemudian yang perlu kita bicarakan, kenapa perlu ada Undang-Undang Pesisir dan turunannya, karena kita bicara keberlanjutan. Ya, di situ juga dibicarakan bagaimana kemudian pemanfaatan ini semua bisa akses, dapat memanfaatkan dan berkelanjutan. Tidak ada yang kemudian terabaikan. Ini yang kita sebut dengan keadilan ekonomi, keadilan geografi, keadilan sosial dan sebagainya, yang merupakan roh dari Undang-Undang Pesisir ini. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kemudian ini memberikan manfaat tanpa harus mengorbankan. Itulah yang kita sebut dengan nilai-nilai yang tercakup di dalam sustainability seperti daya dukung, daya tampung, begitu ya. Kemudian soal pencemaran, Mas Philip, itu juga harus diperhatikan. Daya dukung, daya tampung. Kita tidak bisa juga memperbanyak bangunan, kemudian ternyata kawasan itu tidak cukup kuat untuk menampung bangunan. Memperbanyak orang atau memperbanyak nelayan, itu kita hitung berapa idealnya. Semua jadi nelayan, ikannya juga nggak cukup. Habis. Semua jadi pariwisata, pantainya kecil juga, gitu kan. Nah, ini yang kita hitung, daya dukung, daya tampung berapa. Apakah juga dihitung dengan pemasangan pagar laut ini kemudian bisa merusak ekosistem laut yang membuat nelayan juga jadi sulit untuk melaut? Oh iya, jelas. Karena kan ketika akses itu terganggu, Mas Philip, maka akses pertama, akses untuk daerah penangkapan. Biasanya itu daerah yang digunakan untuk menangkap ikan. Kalau di Tangerang itu dasar itu di Garuk tuh, ada yang namanya alat tangkap garuk, tangkap kerang, ya, simping, ya, anadara dan sebagainya, keong-keong itu, kemudian ikan dasar. Kemudian ada jaring. Jaring kalau terganggu, terikat, tersangkut, robek, putus. Kalau jaring putus, maka masalah bagi laut apa? Meningkatnya plastik. Jaring ini kan plastik nih. Persoalan pemerintah juga memerangi plastik. Nah, ini kan masalah yang memunculkan masalah ini. Nah, kemudian soal yang lain, pollution. Kita belum tahu nih bagaimana ukuran yang harus kita buat untuk sebuah kegiatan pembangunan pagar laut. Kalau pagar laut dengan teknologi yang besar, ini kan termasuk bangunan laut ya. Ada yang dibangun dengan teknologi, ada yang tadi ada belko kita lihat kan. Dia kan menggunakan teknologi tuh. Ada juga yang manual. Kalau Tangerang mungkin dia manual, banyak ya. Tapi cukup kuat juga tuh, menancapkan 2-3 meter manual tuh kuat juga tuh orangnya kan. Nah, pasangnya gimana ya? Apa lempar lembing gitu. Nah ini yang kemudian menimbulkan efek terhadap akses pendapatan, kemudian juga ekonomi biaya tinggi. Karena cost yang dikeluarkan tadi, mereka harus mengeluarkan solar lebih banyak, sementara hasil lebih sedikit. Ujungnya kan apa? Kemiskinan tetap. Nelayan yang menjadi korban dari buntut-buntutnya masyarakat yang jadi korban. Nah, inilah yang juga harus banyak yang minta untuk segera dicabut, jangan cuma disegel begitu. Ya, supaya normal lagi aktivitas, kan sebenarnya itu. Itu dia. Baik, terima kasih Pak Yon Fitner selaku pakar kelautan IPB. Terima kasih Mbak Mala, pagar laut yang berada di Bekasi. Dan tentunya kita berharap juga bagaimana kasus ini bisa cepat selesai. Dan terima kasih juga untuk Pak Doni Ismanto selaku staf khusus Menteri KKP bidang Humas dan Komunikasi. Terima kasih Pak Doni, sehat selalu.
Dan pemirsa, kita akan ke berita selanjutnya. Ini ada fenomena baru di Indonesia, koin jagat maya. Memang koinnya sih nggak terlalu viral, tapi memang kelakuan ketika para pemburu koin ini kemudian merusak fasilitas yang ada. Jadi itu yang akan kita bahas di segmen selanjutnya setelah Apa Kabar Indonesia Pagi jeda berikut ini. Philip bukan pelaku kan? Bukan. Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan aksi berburu koin berhadiah dengan mengunduh aplikasi Jagat Koin Hunt. Pemburuan koin berhadiah itu menjalar ke sejumlah kota di Indonesia. Ironisnya, demi mencari koin, para pemburu koin nekat merusak sejumlah fasilitas umum. Di Kota Bandung, Jawa Barat, sejumlah warga baik dewasa maupun anak-anak ikut mencari koin dengan aplikasi yang tengah viral itu. Namun sayangnya, pencarian koin jagat tersebut mengakibatkan fasilitas umum di Kota Bandung rusak akibat pencarian koin yang menyasar semua sudut. Seperti di Taman Tegalega Kota Bandung, rumput sintetis dan paving blok tanaman rusak usai ramai pencarian koin. Pemerintah Kota Bandung meminta pencarian koin itu dihentikan karena diduga tidak ada izin dari pihak aplikasi. Di Kota Surabaya, pencarian koin jagat terjadi di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya. Orang dewasa hingga anak-anak ramai-ramai mengais koin jagat dari lokasi ke lokasi yang lain. Mereka bahkan tidak segan-segan untuk merogoh ke dalam taman. Pihak Dinas Infokom Kota Surabaya akhirnya membubarkan aktivitas pencarian koin di taman atau fasilitas umum karena aksi mereka bisa merusak taman di Kota Surabaya. Sementara di Jakarta, salah satu lokasi pencarian koin jagat terjadi di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kerusakan sejumlah tanaman hingga paving blok pecah tak terelakkan saat pemburu koin jagat mulai beraksi. Pihak pengelola Komplek Gelora Bung Karno menyayangkan pihak pemilik aplikasi tak meminta izin saat menempatkan koin-koinnya di kawasan GBK. Pihaknya meminta agar pemilik aplikasi segera membersihkan sisa-sisa koin yang tersebar dan bertanggung jawab terhadap sejumlah kerusakan yang disebabkan aksi pemburu koin. Hingga saat ini, aplikasi Jagat Koin Hunt telah diunduh lebih dari 10 juta akun dan terus bertambah. Iming-iming hadiah mulai dari 100.000 hingga 100 juta rupiah membuat orang ramai-ramai tergiur berburu koin. Ironisnya, aksi berburu koin menjadi meresahkan karena kerap merusak sejumlah fasilitas umum. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, koin jagat ini jadi viral karena bukan hanya gamenya yang viral, game mah tidak masalah ya. Tapi kalau jadi dampaknya negatif, merusak lingkungan, merusak barang-barang, taman dan sebagainya, ini kan yang jadi sorotan. Tapi kalau Andi Kumala kayaknya nggak bakal, karena dia nggak nyari koin, pakainya QRIS kayaknya, lebih gede gitu. Belanja. Dan di segmen ini kita akan bahas bagaimana fenomena koin jagat kemudian bisa merusak fasilitas-fasilitas umum dengan beberapa narasumber nih yang sudah ada di studio. Ada siapa saja nih, Andi Kumala? Iya, ada Mas Roy Suryo, pemerhati multimedia dan telematika. Selamat pagi. Pagi Mas Philip, pagi juga pemirsa TV One. Iya. Kemudian ada juga Mbak Yuanita Apriliandini Sirgar, sosiolog perkotaan UNJ. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Yuanita. Iya, mungkin kita ke Mas Roy Suryo dulu, karena saya juga sebagai orang yang nggak terlalu doyan game ya. Bagaimana sih sebenarnya Mas Roy teknologi yang digunakan oleh aplikasi koin jagat ini? Kalau saya dengar-dengar sih mirip dengan dulunya Pokemon. Nah, itu Pokemon kan memang sudah lama, sejak 2016 dulu ya kan. Ini memang belum lama. Perusahaan ini kan Jagat Private Limited ini kan baru didirikan akhir 2021. Pendirinya orang Indonesia loh. Gitu. Ya, dia tapi sekolah di luar ya. Si Barry Bacon itu kan dia mengaplikasikan ilmunya. Dia orang sipil, kemudian dia kuliah di Massachusetts sama di salah satu perguruan tinggi. Kemudian dia orang arsitek. Nah, dia menggunakan prinsip yang sama sebenarnya kayak Pokemon. Jadi dia pakai augmented reality. Jadi dihubungkan dengan GPS. Cuman bedanya adalah kalau dulu di Pokemon itu kan benar-benar hanya virtual. Orang mencari itu kan paling hanya dapat poin aja. Ya, dia menang di situ. Nah, di sini koin yang ditemukan itu nanti ada nomor serinya. Nah, nomor serinya ini digolongkan nanti. Ada yang perunggu, ada yang perak, ada yang emas gitu ya. Bisa ditukar. Dengan uang tunai. Dengan nominal juga lumayan menggiurkan ya, Mas Suryo. Ceritanya, tapi ada nggak yang pernah dapat?
Ada beberapa yang udah cuman kan pernah belum dapet. sampai ke angka yang ratusan juta Ya, itu yang kan. fantastis memang Iya. belum. Tapi memang apakah ini ada pelanggaran begitu dari aplikasinya Ya sendiri? jelas, kalau menurut saya. Apakah dia punya izin untuk kemudian menyentuh secara fisik ya? Pokemon saja, Pokemon Go saja dulu, itu pun nggak ada izin untuk menyentuh secara non fisik waktu itu. Tapi kan orang masuk sampai dilarang di mana-mana, dilarang main Pokemon Iya, Go gitu kan. nongkrong di mana-mana. Kuliah jadi sibuk ya. Ini juga sama gitu. Apa yang ada di GBK, apa yang ada di Taman Bungul di Surabaya, apa yang ada di Bandung, itu kan juga sama. Dia kemudian digambarkan di kita unduh, yaitu di App Store atau di Play Store. Itu kan kemudian di situ muncul lokasinya ada di mana. Ya dia kan ke sana, secara real dia ke sana. Kemudian di situ digambarkan nanti ada pot tadi, ada ada konblok yang dibuka, ada paving. Nah dia kemudian nyentuh beneran kan, geser-geser gitu. Terus ada tadi rumput yang diangkat. Ini kan keterlaluan. Jadi menurut saya pemerintah dalam ini pusat ya, kita nggak bisa ngandelin pemerintah daerah. Kan pemerintah daerah kan bingung ini, mikirnya jangan-jangan sama pusat udah kasih izin. Ya kayak pagar tadi lah, pagar di laut tadi. Jangan-jangan yang daerah mikirnya jangan-jangan ada izin. Makanya Komdiji, Mbak. Iya. Nah, Harus kalau melihat dari gamenya kan yang saya tangkap adalah berarti ini mirip dengan Pokemon dulu, tapi ini akhirnya ada fisik, ada poin fisik yang didapatkan. Ini bagaimana tren dari game yang saat ini menghubungkan antara atau menggabungkan virtual dengan fisik ini saat ini? Ya, itu nanti lebih banyak ke sisi sosiologisnya. Cuman menurut saya inilah kecanggihan teknologi yang dimanfaatkan untuk kemudaratan atau bahkan bisa kejahatan. Karena kan kenapa saya bilang kejahatan? Saya nulis kemarin panjang itu karena orang kan nanti mau nggak mau masukkan data pribadinya. Nanti pasti ada fasilitas sharing your identity, private identity. Terus nanti masuk ke privacy tadi. Nanti bisa juga nanti apa kita misalnya gabung ke situ. Nanti ada iuran atau ada urunan segala gitu. Pasti nanti akan ke sana. Tapi udah dikaji belum? Aspek keamanannya seperti apa? Pasti Mas Roy udah ini. Pasti tidak aman. Pasti data kita itu bukan dijual lagi, dikasih murah. Apalagi yang unduh kan udah jutaan kan. Gitu. Dengan mudahnya data pribadi kita itu kita taruh gitu. Dan ya memang sekali lagi saya bilang, ini himbauan saya kepada Komdiji ya. Gitu. Segera deh ambil ini. Saya sudah lihat kemarin. Memang Pak Wamen ya, sahabat saya Mas Nezar udah melakukan komen bagus gitu ya. Tapi menterinya Mutia harusnya segera dong peringatkan dia. Apalagi perusahaan ini kan ada di Singapura gitu loh. Meskipun ada juga di Indonesia. Ya, Jagat Private Limited ini. Apa dia berhak gitu loh untuk kemudian memasarkan dan semua kan otomatis terbuka gitu aja bisa. Dari handphone gitu ya, semua bisa bocor. Iya. Bisa saja terjadi kebocoran. Game gitu boleh-boleh ya. aja, benar Mas Ilim. Game boleh-boleh aja, tapi kalau kemudian dia merusak fasilitas publik. Nah, itu yang tidak boleh, betul. Itu yang nah, kalau Bu Enta sendiri melihat bagaimana, Bu? Sebuah fenomena yang memang sebenarnya udah lama adanya, tapi kemudian sekarang berkembang menjadi perusakan fasilitas publik. Nah ini, jadi kita kalau misalnya aspek sosialnya kita bicara berbagai macam realitas ya. Nah kalau di kajian sosiologi itu ada yang disebut realitas yang dibentuk atau dibuat, tapi dalam proses pembuatannya dia tidak terlepas dari realitas yang sebenarnya. Jadi misalnya realitasnya dia perempuan biasa aja, kemudian jadi cantik banget dengan filter, jadi kan hyper reality gitu ya. Dengan beauty plus. Nah itu permainan ini kan awalnya kan memang memberikan lokasi ya, hanya lokasi. Tapi kalau misalnya di aplikasinya gitu ya, tadi saya udah ngobrol juga sama Pak Roy, ada koin-koin yang tersembunyi gitu. Di realitas sebenarnya koin-koin tersembunyi itu tidak ada, baik di GBK, di taman yang di Surabaya, ataupun di Bandung. Tapi di aplikasinya kan ada. Tapi tamannya yes memang ada di realitas. Jadi berlebihnya itu adalah koinnya, itu satu gitu ya. Jadi memang pembentukan realitasnya itu ya yang memang yang ditekankan oleh game ini gitu. Dan ini sebenarnya juga bukan fenomena yang baru ya. Tadi saya bilang memfilter bagaimana kita menjadi lebih cantik, tampan ya untuk untuk strategi self branding itu juga udah banyak gitu atau pencitraan. Tapi ini digunakan dalam game itu satu. Nah, kedua memang ya kita tidak bisa juga mengelakkan bahwa saat ini kan interaksi itu juga banyakan kan memang melalui daring ya atau online gitu. Jadi termasuk di dalamnya kan game online dilarang ya memang ini penggantinya gitu. Tapi ternyata destruktif juga ya. Bahkan destruktifnya ke dunia fisiknya gitu loh. Berarti ada sedikit positifnya dong ya.
membuat orang bergerak gitu ya. Olahraga, Daripada bisa tadinya olahraga diam aja nih. ya pegang ponsel atau aplikasi ya. Ya, tapi memang saya setuju harus ada aturan karena ruang publik itu ya itu kan milik bersama ya gitu. Jadi tidak boleh merusak, mengotori dan apalagi GBK itu ring 1 ya kalau dalam tata kota itu ya dijaga ketat. Kok bisa-bisanya tadi ada dibongkar ya ininya. Tapi memang koin itu sebenarnya kan secara realitas sebenarnya tidak ada, tapi kalau di aplikasi itu ada. Itu masalahnya. Nanti kita akan melanjutkan lagi pembahasan terkait ini. Kita jeda terlebih dahulu, nanti kita tanyakan ke Mbak Yoneta juga, apakah hanya dampak negatifnya aja nih dari game ini? Saat lagi pemirsa. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pasca viralnya permainan koin jagat, ini pemerintah Kota Surabaya melalui Wali Kota Surabaya kemarin memberikan imbauan kepada para pencari koin dan juga telah menertibkan para pencari koin yang dianggap merusak fasilitas umum. Dan pemirsa, salah satu lokasi atau titik yang menjadi wilayah yang dicari-cari dan menjadi wilayah yang sangat ramai oleh para pencari koin ini adalah di wilayah Tugu Pahlawan Surabaya yang menjadi salah satu ikon dari kota Surabaya. Dan pemirsa, suasana saat ini seperti yang bisa Anda lihat ini terpantau pagi ini sepi. Memang para pencari koin ini biasanya mulai pukul 8 hingga pukul 12, maksud kami 12 malam ini mulai mencari koin, namun biasanya rata-rata ini baru ramainya mulai sore hari. Di belakang ini adalah bukan para pencari koin pemirsa, namun para tukang kebun begitu yang sedang merapikan dan juga membersihkan taman yang ada di Tugu Pahlawan. Dan pemirsa, dalam kesempatan ini saya juga akan ajak Anda untuk mewawancarai para petugas keamanan di Tugu Pahlawan berkaitan dengan aktivitas para pencari koin yang ada di wilayah Tugu Pahlawan. Sudah bersama saya Mas Miftah, petugas keamanan Tugu Pahlawan. Selamat pagi, Mas Miftah. Pagi. Mas, ini boleh diceritakan kemarin tuh situasi di Tugu Pahlawannya tuh seramai apa dan sejak berapa hari yang lalu ini? Pas ramainya itu hari Rabu atau Kamis itu. Itu dari jam berapa sampai jam berapa sih biasanya mereka mencari koin itu? Sekitar pokoknya pulang sekolah jam 12 ke atas. Kalau yang mencari koin rata-rata apakah anak-anak sekolah atau ada yang dewasa atau seperti apa? Semua kalangan, tapi kebanyakan anak-anak remaja itu. Itu kalau boleh diceritain waktu awal-awal mereka cari koin itu dari Mas Miftah sendiri atau petugas keamanan tuh apa membolehkan atau seperti apa? Kita sempat melarang, terus mereka juga kadang-kadang ya gitu kadang istilahnya ya maksain gitu, jadi nggak tanpa pengetahuan kita gitu. Artinya waktu ramai gitu petugas keamanan juga telah mengimbau begitu ya untuk tidak merusak fasilitas umum dengan mencari koin. Kemudian Mas sempat lihat nggak sih para pencari koin ini sempat mendapatkan koin-koin yang diinginkan itu? Sempat sih, ada beberapa orang juga ya dapat lah. Tapi kita juga ya mengimbau jangan lagi ke sini untuk merusak taman di sekitar Tugu Pahlawan situ. Laporannya ini kan banyak sekali koin yang ditemukan ya Mas di Tugu Pahlawan. Ini apa Mas Miftah sendiri juga melihat sosok yang meletakkan koin begitu Mas di wilayah Tugu Pahlawan ini? Pas itu saya sempat, tapi sekali aja sih, sekali. Orangnya gimana itu Mas? Orangnya ya tinggi, agak kurus, dia masih muda. Tapi itu emang para yang meletakkan koin itu juga di tempat-tempat tersembunyi atau gimana? Nggak tersembunyi banget sih, paling ya di pinggir-pinggir gitu. Saya lihat sempat. Terima kasih Mas Miftah informasinya, dan pemirsa memang usai penertiban para pencari koin ini memang tidak begitu terlihat ya para pencari koin yang ada di wilayah kota Surabaya. Tidak hanya di Tugu Pahlawan, ada beberapa titik lain yang juga dijadikan sebagai tempat untuk mencari koin. Beberapa di antaranya adalah di Taman Prestasi, kemudian di titik 0 Surabaya, kemudian ada di beberapa titik-titik lain yang menjadi fasilitas umum. Dan memang pemerintah kota setempat telah mengimbau masyarakat untuk tidak lagi merusak fasilitas umum, dan mengimbau juga untuk masyarakat yang melihat para pencari koin untuk divideokan dan dilaporkan karena dianggap meresahkan warga sekitar. Dan juga pemirsa, informasi terkini, Kementerian Komunikasi Digital ini juga telah memanggil pengembang aplikasi tersebut, dalam hal ini adalah aplikasi Jagat, untuk mengetahui update kondisi terkini dan juga terkait peraturan dari permainan aplikasi pencari koin ini. Demikian informasi dari wilayah Surabaya. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio, Mala dan juga Philip.
Baik, terima kasih Farah Manil atas laporannya. Ternyata di Surabaya juga fenomenal koin jagat ini. Dan langsung saya mau ke Mas Suryo. Mas Suryo, pihak aplikator dan pengembang sudah dipanggil infonya. Tapi apakah server kemudian dari aplikasi jagat, koin jagat ini berada di Indonesia atau seperti apa hasil dari penelitian? Inilah kelemahan kita. Saya selalu bilang, semenjak 2019 itu ada peraturan pemerintah nomor 71 itu yang membolehkan data server itu tidak lagi berada di Indonesia. Ini panjang kaitannya kan. Dulu kita kehilangan banyak data atau kemarin barusan ya judi online. Ya, itu kemudian kan sulit untuk takal sampai sekarang karena servernya ada di luar. Ya, pemilu juga Sirekap ya, datanya juga ada. Tapi di kan luar. ini kan gampang aja artinya untuk ditutup. Betul, pemerintah langsung mengeluarkan regulasi untuk data center tuh harus balik ke Indonesia. Seperti peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 ya, itu satu. Yang kedua, tidak hanya dipanggil sebenarnya gitu. Oke, Komdiji kemarin Wamen Mas Nesar udah manggil. Tapi kemudian dipastikan dia apa saja yang kemudian nanti dijalankan di aplikasi itu. Mungkin kita sekarang ngertinya oh itu hanya menjalankan game kok. Enggak, kita kan masukkan data pribadi. Ya kan? Dua, nanti misalnya ada network di situ. Ada berjaringan. Terus nanti misalnya lama-lama kita diminta untuk ngumpulin donasi misalnya kayak gitu. Itu kan kita memasukkan uang juga nanti data. Ada data, ada duit. Terus nanti belum kalau misalnya dihubungkan dengan taman tadi ya, fasilitas publik. Ya kalau ini fasilitasnya fasilitas publik. Lama-lama nanti yang ada di situ misalnya oh nanti cari deh di Istana Negara gitu ya. Loh iya kan? Bahaya juga. Bahaya juga. Dan kalau sudah rombongan gini, Mbak Andi, itu kan orang udah emosi. Kita main di sini kok dilarang. Karena juga kalau kita lihat fenomena ini justru juga sudah digandrungi oleh usia menengah ke bawah begitu Bu Yunita. Seperti apa melihatnya? Iya, jadi memang ini pada prinsipnya kan tetap game mencari tadi ya treasure hunt ya, mencari harta karun yang tersembunyi hanya dimodifikasi bentuknya koin, kemudian menggunakan tadi saya bilang ya realitas yang dibentuk ya. Nah, kemudian dia mencarinya dalam realitas yang sebenarnya kan gitu. Nah, memang menyambung tadi ada sih sebenarnya positifnya kita bisa menyatukan ya orang-orang yang memang punya hobi gitu ya, cari harta karun gitu ya, dan membuat satu komunitas gitu ya. Kemudian ada aspek ekonominya juga di situ. Dia ya lumayan buat nambah-nambah uang jajan itu untuk yang kriteria pelajar ya atau yang game gak ada duitnya aja dimainin apalagi ini ada duitnya ya Mbak. Kan langsung masuk. Langsung masuk ke akun dia kan atau QRIS dia. Nah, ini memang satu sisi oke lah ada seperti itu, tapi nah dari aspek ruang-ruang yang memang harus dijaga tadi, ruang publik ya. Ini kan milik bersama ya, tidak boleh dirusak, diinjak. Tadi saya juga lihat dicabut-cabutin itu ya tanaman demi mencari koin yang sebenarnya virtual itu ya, tapi kan nampak nyata ya kalau misalnya dalam aplikasi. Nah, seperti ini memang harus ada, saya setuju rambu-rambunya. Tapi sebenarnya kalau di ruang publik itu sendiri sudah ada kok aturan yang dilarang mengotori, menginjak tanaman, buang sampah sembarangan. Itu perda-perda itu udah banyak gitu. Cuman memang ya karena aplikasinya itu sendiri tadi ya Pak Roy ya, yang memang belum ada aturannya karena memang baru sekali. Jadi mungkin sekarang tidak boleh menaruh barang di ruang publik itu juga barang virtual juga kali ya. Kan koinnya itu kan virtual ya. Gitu. Ini maksudnya itu harus diformulasikan kembali gitu. Antara pengembangnya yang merevisi gamenya atau Satpol PP yang kerjanya nambah. Tapi menurut saya penting peran pemerintah ya gitu. Karena harus jelas sikapnya. Masa sih urusan gini larinya ke presiden lagi. Kayak pager gitu. Menunggu sampai presiden statement baru kemudian semua bergerak, karena kan daerah itu kasihan Mbak Mala. Jadi daerah itu kasihan dong, mereka nunggu yang jangan izin dari pusat. Maka sekali lagi harus segera Komdiji harus berani dan jangan diem aja. Tapi gitu. game ini bisa bikin kecanduan nggak sih, Bu Yuna? Nah, ini namanya prinsipnya game itu kan memang addicted gitu kan. Dia menstimulasi alam bawah sadar, apalagi kalau misalnya anak-anak dan remaja ya untuk terus ya berpartisipasi gitu. Semakin sering berpartisipasi tentunya kan juga keuntungan ya bagi si aplikator gitu. Ini kan ada aspek bisnisnya juga. Jadi memang di create addicted, baik dari ada levelnya gitu kan ya, kemudian
selain ada levelnya ini juga sejagat gitu ya. Jadi kan bisa Jakarta ke Bandung, Bandung ke Surabaya, itu challenge-nya menurut saya luar biasa. Iya, challenge banget. Kalian jalan-jalan bagi anak-anak ini kan. Nah, seperti itu. Baik, Mbak Yunita, Mas Ray Suryo. Intinya pemerintah jangan diam saja. Baik. Apa pemerintah bilang saya pura-pura nggak tahu apa-apa. Jangan. Baik. Terima kasih Mas Suryo. Atas waktunya bagaimana. Tadi sedikit mungkin menambahkan Bu Yunita. Tadi juga ada beberapa aspek, mungkin salah satu aspek olahraga yang ketinggalan. Orang jadi bergerak, nyari koin begitu ya. Nggak mager lagi. Nggak mager lagi. Baik, terima kasih Bu Yunita dan Mas Suryo atas waktunya. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali seusai jeda tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Banjir yang melanda 3 kecamatan di Bangkalan membuat jalan penghubung desa mengalami rusak parah. Tidak hanya itu, banjir juga merendam tempat mesin pompa air PDAM sehingga saluran air ke rumah tangga terganggu. Seperti yang terjadi di Jalan Desa Marekah yang menghubungkan Desa Poter, Kecamatan Tanah Merah. Aspal jalan di sini tergerus dan juga berlubang. Warga yang akan melintas justru harus putar balik melewati desa sebelah yang ternyata jaraknya lebih jauh. Selain di Kecamatan Tanah Merah, jalan rusak juga dialami di beberapa desa lainnya. Kondisi di Jembatan Nanggaran, Kecamatan Blega, Bangkalan, ini juga dipenuhi oleh sampah batang kayu serta sampah-sampah lainnya. Sementara dari data pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bangkalan, setidaknya ada 3 wilayah yang terdampak banjir akibat hujan deras, yakni Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Traga. Di sini banjir juga merendam mesin pompa air milik PDAM Bangkalan dan akibatnya distribusi air bersih ke rumah pelanggan di Kota Bangkalan terganggu. Ternyata cuaca buruk juga masih terus melanda di sejumlah daerah ya. Meskipun kalau hari ini di Jakarta cerah, ternyata di sejumlah daerah masih dilanda hujan dan juga banjir. Oke pemirsa, kita akan ajak Anda untuk melihat berita-berita menarik lainnya. Ini api ternyata masih terlihat di titik lokasi kebakaran di gedung Glodok Plaza yang terbakar malam tadi. Kepulan asap pekat masih terlihat di lantai 7 dan 8 yang menjadi titik awal api menyala. Petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan dan melokalisir titik api. Dan menurut petugas, proses pemadaman akan terus berlangsung hingga api dan kepulan asap ini hilang. Hingga kini proses pemadaman sudah berlangsung sekitar 8 jam sejak kebakaran melanda di Glodok Plaza. Sebelumnya kebakaran hebat terjadi di gedung ini Rabu malam, diduga pemicu lantai 7 pada ruangan hiburan atau diskotik sehingga api menjalar ke lantai 89 dan ke lantai dasar. Dan informasi terupdate juga tadi pagi ini asap tebal masih mengepul ya di bagian lantai paling atas dari Glodok Plaza, dan tentunya kita berharap cepat bisa dipadamkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana di Cilegon, Banten memanfaatkan penjaga yang terlelap, seorang pria di Merak, Kota Cilegon, Banten kedapatan mencuri uang dan handphone di kios pengisian uang elektronik. Aksi ini pun sempat terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial. Dalam video, seorang pria yang turun dari mobil dengan ciri-ciri memakai celana pendek dan kaos serta bertopi ini terekam oleh kamera CCTV saat menggasak uang dan handphone milik penjaga kios pengisian uang elektronik di Merak, Kota Cilegon, Banten. Nah ini Andi Kumala kalau tidur jangan pulus-pulus banget, begitu ya. Jadi pada saat kejadian, penjaga kios uang berada di sekitar Pelabuhan Merak tampak sedang tertidur dalam posisi duduk. Namun tak lama kemudian penjaga kios terbangun dan berusaha untuk mengejar pelaku pencurian yang melarikan diri ke arah Pelabuhan Merak. Pencurian yang terekam kamera pemantau ini pun kemudian viral di media sosial. Pasalnya kejadian pencurian di jalur Merak
ini memang marak terjadi. Oke, kita ke wilayah lainnya pemirsa. Seorang perempuan cantik di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ditangkap oleh warga setelah kedapatan membawa kabur motor yang sedang diparkir. Namun saat ditangkap, hendak diserahkan kepada pihak kepolisian, wanita tersebut justru berdandan cantik. Aksi penangkapan tersebut viral di media sosial, pasalnya pelaku justru terlihat cantik ketika diserahkan ke pihak polisi. Jadi jangan selalu terbuai dengan kecantikan, Philly. Menurut polisi, kejadian bermula saat pelaku mendapati motor korban terparkir di jalan dengan kunci menempel. Selanjutnya, pelaku membawa kabur motor tersebut. Korban yang mengetahui kejadian itu langsung berteriak maling dan mengejar pelaku bersama warga lain. Dari hasil penyidikan polisi, tersangka terbukti mengalami gangguan jiwa dan pernah mendapat perawatan di Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya. Setelah dilakukan mediasi, korban menyetujui untuk melepaskan pelaku, sementara kendaraan korban juga telah dikembalikan. Ini pelaku kayaknya udah tahu bakal viral, makanya dia dandan dulu nih Andi Gumala sebelum diinterogasi ini sama polisi. Tapi ada indikasi gangguan jiwa. Iya, betul. Pemirsa, petugas gabungan Polres Metro Bekasi bersama Subdit Reselse Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan Sandi Permana di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penyisiran petugas di lokasi kejadian bersama pelaku, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam. Setelah 3 hari buron, pelaku pembunuhan artis drama kolosal Sandi Permana akhirnya terkuak. Petugas polisi Satuan Reserse Polda Metro Jaya kemudian menangkap pelaku di wilayah Karawang, Jawa Barat. Guna kepentingan penyelidikan, petugas bersama pelaku melakukan penyisiran di lokasi kejadian perkara di perumahan TNI Polri di Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penyisiran, polisi berhasil menemukan barang bukti senjata tajam di depan rumah pelaku yang merupakan tetangga korban. Bahkan infonya juga pelaku ini sempat memotong rambutnya untuk merubah penampilannya dan mengelabui pihak kepolisian ya, Andi Gumala ya. Iya. Oke, sekarang kita ke wilayah lainnya. Ini ada aksi begal yang masih kerap terjadi terutama di malam hari. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Sleman, Yogyakarta. Di aksi begal ini terekam kamera pengawas di depan Puskesmas Gamping, Sleman. Pelaku yang mengendarai motor menendang motor korban hingga terjatuh. Pelaku kemudian memukul korban menggunakan tongkat bambu, lalu merampas barang berharga. Para pelaku diketahui sebelumnya sudah membuntuti korban, lalu membegalnya saat korban memasuki kawasan yang sepi. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap 2 orang pelaku berinisial B, 34 tahun, dan AM, 23 tahun. Kalau lihat pria berbadan tegap, ngeri dulu, ngeri duluan. duluan. Kelompok pria tak dikenal berbadan tegap menyerang seorang pengacara di kota Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, akibatnya korban harus dirawat di rumah sakit karena mengalami luka di kepala. Tapi nggak semua berbadan tegap juga kelakuannya seperti ini. Biasanya badan Rambo, hati Rinto. Sejumlah orang tak dikenal diduga debit kolektor menganiaya seorang pengacara Cecep Muhammad Yasin atau Gus Yasin di sebuah rumah makan Depot Pisang di kawasan Gria Kebayoran Selatan, Surabaya. Peristiwa ini berawal ketika Gus Yasin akan berangkat ke masjid. Ia sempat singgah ke sebuah rumah makan untuk berbuka puasa rutin Senin Kamis. Namun situasi berubah ketika sekitar ada 20 orang berbadan tegap diduga debt collector datang. Mereka kemudian berniat menagih hutang kepada pemilik rumah makan dan sempat terjadi cekcok antara nasabah dan sejumlah orang yang diduga debt collector tersebut. Melihat situasi yang kian memanas, Gus Yasin kemudian berupaya untuk melerai hingga kemudian malah terjadi pengeroyokan terhadap dirinya. Niat baik malah jadi musibah ya, Andi Gumala ya. Itu sangat disayangkan. Dan sekarang pemirsa, kita akan ke berita lainnya. Ini Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta
kembali meluncurkan guguran lava maupun kegempaan yang cukup tinggi. Dalam 24 jam terakhir, Gunung Merapi telah meluncurkan guguran lava sebanyak 4 kali dengan jarak luncuran maksimum 1,9 km. Ya, dari periode pengamatan sejak pukul 6 hingga 12, Gunung Merapi mengalami kegempaan 43 kali. Gempa fase banyak atau hybrid 26 kali dan tektonik jauh 1 kali. Pada periode tersebut, Gunung Merapi teramati meluncurkan guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1,7 km. Hingga kini, Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta masih menetapkan tingkat aktivitas Merapi pada level 3 atau siaga, dan warga diimbau menjauh dari daerah bahaya yang sudah direkomendasikan. Ya, kita akan serah terima ini ke Hijul Akbar yang selanjutnya akan melanjutkan informasi-informasi penting di Kabar Utama Pagi. Kita akan tahu apa saja headline yang akan dibawakan. Silakan Hijul. Halo, selamat pagi Philip dan juga Mala. Di Kabar Utama Pagi nanti ada sejumlah informasi menarik. Salah satunya kami masih akan mengupdate kebakaran yang terjadi di Gedung Glodok Plaza Jakarta Barat. Nanti ada tim kami, Atika Harhab, yang akan menyampaikan kondisi terkini dari lokasi kebakaran. Kembali ke Andi Kumala dan juga Filipus Yonaso. Baik, terima kasih Hijul Akbar atas informasi pondasi berita yang akan ditayangkan di Kabar Utama Pagi. Namun kami akan tutup dulu. Apa kabar Indonesia Pagi? Saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala, terima kasih atas perhatian Anda pagi ini pemirsa. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.